Saya kira ini sekarang PDIP harus berpikir keras gitu loh. Bagaimana mereka membuat strategi komunikasi politik yang baru lagi. Karena seperti saya sudah juga beberapa kali saya sampaikan kepada Bung Rocky bahwa kelihatannya ada tanda-tanda PDIP mencoba memutus asosiasi gitu ya antara dia dengan Jokowi gitu. Tapi ternyata itu begitu sangat lekat di kalangan publik. Nah ini saya kira penting mereka untuk mulai kembali merumuskan strategi komunikasi politik yang baru. Mestinya PDIP ngikut Malaysia gitu, tarik menteri-menterinya tuh. Itu baru terlihat ada oposisi yang otentik. Ya. Kan ini cuma mindahin politik dari minta Mahyudin turun dan minta Jainuddin turun, sama juga kan dari Mahyudin ke Jainuddin. Jadi sebetulnya inspirasinya kan ada dari Malaysia tuh. Itu aja PDIP tertarik. Kalau masih segan soal menteri, tarik semua komisaris PDIP di BUMN. Itu baru rakyat, wah kalau begitu benar nih PDIP nih, dia mau bersama-sama rakyat. Selama komisaris PDIP bertebaran di segala macam BUMN, rakyat nggak percaya. Jadi begitu kira-kira akal sehat publik begitu bekerjanya. Betul. Jadi kalau Malaysia kita lihat kan yang menarik dari kabinet itu adalah partai terbesar, UMNO ya, partai Melayu gitu ya. Jadi kira-kira kita disamakan dengan PDIP gitu. Dan kita dan ditariknya menteri-menteri UMNO, kita tinggal kira-kira menghitung hari ini bagaimana pergulatannya nanti awal September, kalau nggak salah 6 September itu akan mulai sidang pertama lagi di parlemen. Apakah akan ada penarikan? Nah, mestinya PDIP meniru itu, dan dengan cara begitu langsung asosiasi dengan Jokowi langsung terputus kan? Iya, saya kira juga dalam rangka itu. Jadi PDIP nunggu dulu nih apa yang akan terjadi di bulan depan di Perdana Menteri Jainuddin ini. Jainuddin. Mahyudin. Yang sama juga di sini Jainuddin juga. Jadi nasib Mahyudin dan Jainuddin ini seharusnya diparalelkan. Karena publik udah dari awal menganggap wah Indonesia ini bisa ngikutin Malaysia nih. Jadi PDIP kalau mau benar-benar dapat pulih lagi dukungan publik, lakukan politik Jainuddin itu, atau cari inspirasi dari Mahyudin. Oke, satu hal yang sangat menarik saya kira ini kalau dulu kita menganggap bahwa apa yang terjadi di media sosial itu hanya gimmick-gimmick biasa saja gitu. Tapi ternyata sekarang memang semua gerakan-gerakan itu sudah berpindah ke situ, ke dunia maya, dan indikatornya sangat jelas gitu. Apalagi kemudian di tengah pembatasan PPKM seperti sekarang. Kita masuk pada era baru, orang tidak lagi melihat fungsi partai gitu, karena udah dianggap udah passé itu. Jadi orang melihat pertarungan itu jadi trending topik nggak tuh, dan itu yang sebetulnya jadi kecemasan dari PDIP itu. Karena PDIP balehonya bisa diedit secara digital, lalu orang percaya bahwa terjadi pertarungan politik sebetulnya. Jadi kemampuan publik untuk mengatasi hambatan-hambatan demokrasi bisa diloloskan oleh fasilitas teknologi. Nah, kita tentu menganggap bahwa intelijen juga beroperasi, tapi intelijen kita walaupun udah punya Pegasus itu tetap nggak mampu untuk melawan kecerdasan lokal ya. Mungkin 2-3 anak STM yang lagi praktek digital dia hack aja tuh macam-macam situs kan. Nah itu sebetulnya intinya bahwa ke depan dalam saya kira 1 bulan ini, apalagi setelah 17 Agustus, kan kita bisa bayangkan ada paskibraka di 17 Agustus, tapi rakyat tidak merasa ada di dalam suasana kemerdekaan. Karena halangan demokrasi ada, karena pers tidak bebas, karena ekonomi tidak tumbuh. Jadi tidak ada, pasti Presiden Jokowi sebagai inspektur upacara masih akan ucapkan kita harus nasionalisme, sama-sama berantas COVID. Nanti ada member itu ngapain sih itu orang ngoceh-ngoceh lagi di situ. Lalu dibikin banner ledek-ledekan, lalu intelijen pusing lagi. Lalu bersiap-siap buat ngintai HMI mana lagi yang mau demo itu kan begitu tuh. Jadi kekacauan koordinasi ini juga bikin frustrasi kalangan intelijen, kalangan petugas keamanan. Kan mereka juga orang yang paham bahwa memang ada keresahan di publik itu. Jadi disuruh untuk mantau kiri kanan. Akhirnya intelijen nggak berfungsi kan. Kalau intelijen berfungsi, dia nggak akan kepung gedung HMI itu kan.
Kan fungsi dari informasi intelijen adalah memberitahu, wah itu kecil doang, udah biarin aja tuh, 2 jam juga capek sendiri tuh HMI. Ini dikepung loh, kan artinya nggak ada kerjaan intelijen di situ tuh, bolong. Jadi mengalami malaise, mengalami kemalasan juga intel-intel. Kan udah berkali-kali kan, nanti dianggap nanti sama seperti Pak Mahfud ngumpulin intelijen bilang, ya silakan aja keluarin aparatur. Karena memang nggak ada datanya bahwa akan ada end game itu kan. Ini sama juga sebetulnya. Ya, ya. Nah, ada yang paradoks saya kira menjelang 17 Agustus itu. Pemerintah kan minta agar kita mengibarkan bendera merah putih sejak tanggal 1. Tapi yang terjadi justru orang banyak mengibarkan bendera putih. Yes. Ini kita merayakan ulang tahun di dalam suasana yang terbelah gitu. Antara menghormati inspektur upacara dan mengingat bahwa si inspektur upacara ini dia bahkan menginspeksi kabinetnya sendiri nggak bisa gitu kan. Bagaimana menginspeksi pasukan? Kabinetnya kan berantakan itu setiap kali kita lihat ini menteri sana ngomong lain segala macam. Jadi keadaan psikologi bangsa memang bukan fatalistik sebetulnya, tapi istilahnya anything goes gitu. Apa aja silakan dah, kita nggak mau peduli itu. Kita mau enak-enak aja ngeledek-ngeledek tuh. Nah kalau itu yang udah terjadi, itu artinya kita mengalami mental fatigue, kelelahan mental yang menyebabkan orang tidak punya lagi gairah untuk bernegara. Di situ awal dari failed state. Kita bukan gagal karena nggak punya sumber daya, gagal karena kegairahan berbangsa itu terhalang oleh arogansi. Itu sebetulnya dalil kita hari ini. Oke, Bung Rocky, kita mesti mengakhiri dulu perbincangan ini sambil terus mengamati dan juga menunggu kabar dari Muiz ya. Kita berharap mudah-mudahan hanya menghilang karena dia menghindari aparat keamanan gitu saja, bukan karena dia hilang, karena dia ditahan oleh aparat keamanan, tapi sampai sekarang memang belum ada pernyataan resmi tentang status hukum dari Muiz. Ya, harusnya apapun yang terjadi, aparat keamanan harus kasih konferensi pers, terbuka, kami sedang mencari paling tadi. Karena mereka yang menyebabkan Muiz itu menghilang. Peristiwa itu kan terjadi ketika diketahui bahwa ada gerakan aparat untuk mengepung kantor HMI. Jadi itu reaksi seorang aktivis saja merasa oke, saya terancam. Mungkin dia menghilang karena terancam, atau mungkin memang ada kelompok lain yang memanfaatkan terhilangan itu tuh. Tapi tetap kita tunggu kejelasan justru harus diberikan oleh aparat, oleh kepolisian.